Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berlatar belakang Perang Dunia Kedua. Film ini berjudul Hacksaw Ridge. Film ini diangkat dari kisah nyata, menceritakan ada seorang prajurit perang yang bernama Desmond Doss. Ia memiliki sebuah keunikan, yakni berperang tanpa menggunakan senjata. Saat itu terjadi beberapa konflik ketika Desmond tetap teguh dengan pendiriannya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan bagaimana keadaan Desmond kecil dan keluarga. Ia terlihat sedang bermain dengan kakaknya. Desmond memiliki seorang ayah mantan prajurit Perang Dunia ke-1. Ayahnya selamat dari perang tersebut, tetapi ayahnya masih memiliki trauma karena kehilangan teman-temannya di saat perang. Trauma tersebut menjadikan ayahnya sedikit pemarah dan sering mabuk-mabukan. Scene berlanjut, Desmond kecil sedang asik bermain dengan kakaknya di halaman depan rumah, tapi saat itu mereka malah berkelahi. Saat perkelahian itu terjadi, Desmond terpancing dan malah memukul kakaknya dengan batu yang ada di hadapannya. Itu membuat kakaknya tidak sadarkan diri. Desmond kecil pun merasakan penyesalan ketika melihat kondisi kakaknya tersebut. Peristiwa itu membuat Desmond trauma. Ia memutuskan untuk tidak menyakiti siapapun dan akan lebih taat kepada Tuhan dan agamanya. Desmond pun beranjak dewasa. Saat itu Desmond sering membantu dan menjadi petugas gereja. Ketika Desmond sedang membersihkan kaca gereja, tiba-tiba ada sebuah kecelakaan. Sang korban terluka cukup parah. Melihat hal itu, Desmond langsung melakukan pertolongan pertama dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, Desmond melihat ada seorang perawat sangat cantik yang bernama Dorothy. Ia pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah kejadian tersebut, Desmond menjadi lebih rajin datang ke rumah sakit guna dapat mendekati Dorothy. Masa-masa PDKT yang dilakukan oleh Desmond cukup unik. Desmond sering meminjam buku-buku tentang ilmu medis dan sering minta diajarkan oleh Dorothy. Disitulah skill tentang ilmu medis Desmond terbentuk. Sampai di mana Desmond mulai terpanggil untuk bergabung dengan kemiliteran. Karena ia rasa telah banyak teman-temannya yang ikut dalam perang. Dorothy merasa sedih karena akan ditinggalkan oleh Desmond. Tapi saat itu pula Desmond melamar Dorothy dan berjanji akan menikahinya saat cuti pertama. Desmond pun mengatakan kepada Dorothy bahwa ketika perang Desmond akan menjadi tim medis dan tidak ikut membunuh. Dorothy pun setuju dan memberikan izin kepada Desmond. Di hari yang sama Desmond pun meminta izin kepada ayahnya. Hari di mana Desmond berangkat untuk melakukan pendidikannya telah datang. Desmond dibekali Alkitab dan foto Dorothy di dalamnya. Scene berlanjut memperlihatkan kondisi barak yang ditinggali oleh Desmond. Ada sidak ledakan dari komandan latihan. Kita panggil saja Sersan. Sersan menyinggung Desmond memiliki badan yang kecil seperti pohon jagung. Di waktu yang sama beberapa prajurit pun diberikan shock terapi oleh Sersan. Bahkan ada seorang prajurit yang tidak sempat untuk menggunakan bajunya. Kemudian Sersan memberikan instruksi kepada semua prajurit untuk keluar dari barak. Mereka mulai diajarkan untuk membuat tali simpul. Semua prajurit belum ada yang bisa membuat tali simpul dengan baik. Begitupun dengan Desmond. Selanjutnya mereka melakukan pelatihan fisik. Berbagai rintangan dilalui dengan baik oleh Desmond. Tapi saat itu ketika mencoba menaiki tali, Desmond ditendang oleh rekan sesama prajuritnya yang bernama Eik. Hal itu tidak membuat Desmond cepat menyerah. Hingga saat terakhir Desmond menjadi orang yang tercepat menyelesaikan pelatihan fisik tersebut. Sampailah di mana ketika latihan menembak, semua prajurit membawa senapan yang diberikan. Hanya satu senapan yang tersisa. Ya, benar, hanya Desmond yang tidak membawa senapan tersebut. Akibatnya, ia dipanggil untuk menghadap komandan yang lebih tinggi. Terjadi perbincangan antara Desmond dan komandan. Desmond diberitahu bahwa apa yang ia lakukan adalah salah. Karena tidak akan mungkin orang yang akan ikut berperang tanpa membawa senjata di tangannya itu akan menyusahkan dirinya dan pasukan. Desmond menanggapinya dengan tetap teguh dengan pendiriannya. Karena keyakinan dalam beragama dan ia berjanji tidak akan membunuh. Kejadian tersebut membuat Desmond dibully oleh prajurit yang sebarak dengannya. Sampai-sampai komandan Kompim menginginkan Desmond keluar dari pasukan.
Karena tidak bisa mengeluarkan secara langsung, komandan mulai menciptakan kondisi yang tidak nyaman bagi Desmond. Seperti ia sering dihukum untuk membersihkan WC dan lari. Sampai-sampai di malam hari, rekan sesama prajurit sudah mulai kesal kepada Desmond, hingga mereka memukulinya sampai Desmond babak belur. Keesokan harinya, Sersan datang untuk mengecek barang. Sersan pun melihat Desmond yang kondisinya sangat memprihatinkan, yaitu dengan muka lebam di wajahnya. Tapi yang menariknya, ketika Sersan bertanya kepada Desmond siapa pelaku yang memukulnya kemarin malam, Desmond tidak menjawab pelakunya siapa, tapi malah menjawab bahwa itu disebabkan karena ia terjatuh. Saat itu, para prajurit yang lain mulai merasa tidak enak kepada Desmond dan mulai menghargai Desmond. Scene selanjutnya, ketika hari di mana pembagian waktu cuti pertama. Desmond tidak mendapatkan cuti tersebut karena pelanggarannya. Desmond pun dipaksa untuk menuntaskan pelatihan menembaknya oleh Komandan Kompi. Tapi tetap Desmond teguh dengan pendiriannya, sampai di mana Komandan Kompi marah dan memberikan usul. Jikalau Desmond masih ingin berada dalam kompinya, maka Desmond harus mengajukan banding ke Mahkamah Kemiliteran. Desmond pun dimasukkan ke dalam penjara sementara oleh Komandan Kompi. Di situ ia langsung merasakan frustasi karena waktu cuti pertama yang ia dapatkan rencananya akan Desmond gunakan untuk melangsungkan pernikahan dengan Dorothy. Berpindah scene memperlihatkan Dorothy sudah menggunakan pakaian pengantin dan menunggu Desmond. Dan betul, Desmond pun tidak bisa datang ke pernikahannya sendiri. Keesokan harinya, Dorothy mulai mencari tahu mengapa Desmond tidak datang dalam pernikahannya. Di situ ketika Dorothy tahu penyebabnya, Dorothy pun mulai mensupport dan menyemangati Desmond agar ia tidak terpuruk. Saat mengetahui Desmond akan disidang, Dorothy menghubungi ayahnya Desmond dan menceritakan semuanya. Ada scene di mana ayahnya Desmond menggunakan pakaian perang dunia ke-1 dan menuju ke sebuah pangkalan militer. Dan sidang keputusan Desmond dinyatakan bersalah atau tidak telah dimulai. Terlihat ada beberapa petinggi militer di dalamnya. Saat hakim memberikan keputusan kepada Desmond, Desmond saat itu malah meminta banding dan akan melanjutkan kasusnya ke Mahkamah Tertinggi Kemiliteran. Tak lama kemudian datang ayah Desmond dengan membawa surat dari komandan perang yang mengizinkan Desmond untuk tetap berada dalam pasukan. Upaya ayahnya menemui komandan perang pun berhasil. Setelah dibebaskan, Desmond menyempatkan untuk berhubungan dengan Dorothy sebentar. Lanjut, scene selanjutnya memperlihatkan kondisi garis depan medan perang. Banyak korban-korban perang yang diangkut oleh truk. Itu membuat shock beberapa prajurit saat itu. Sebelum berangkat ke medan pertempuran, Desmond bertemu dengan tentara medis yang lainnya. Petugas medis tersebut menceritakan kondisi perang di garis dengan berada di tebing yang bernama Haksau. Mereka akan menghadapi Jepang yang kondisi pasukannya sadis dan sangat banyak. Tibalah di mana pasukan telah sampai di tebing tersebut. Mereka mulai menaiki tebing menggunakan tali yang telah dibuat untuk memanjat. Saat semuanya telah di atas, tentara Jepang mulai menembak pertama kali. Tembak-menembak antara tentara pun terjadi. Desmond hanya fokus bagaimana bisa menolong tentara yang terluka. Bahkan ia melihat rekan sebaraknya ketika ia mulai pendidikan sudah hampir meninggal. Tetapi Desmond tidak pantang menyerah untuk menyelamatkannya. Di sini terlihat keberanian Desmond di medan perang. Meskipun ia tidak membawa senjata, tetapi Desmond tetap maju ke lini depan untuk mengecek dan menolong prajurit yang terluka. Kondisi perang masih didominasi oleh tentara Jepang. Saat itu kabut menyelimuti medan perang sehingga tentara Amerika memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi Desmond memutuskan untuk tetap melanjutkan penyelamatannya kepada prajurit yang lainnya. Keesokan harinya tentara Jepang melakukan serangan dadakan melewati jalur bawah tanah dan menyebabkan tentara Amerika dipukul mundur oleh tentara Jepang. Saat itu pula banyak tentara Amerika yang menjadi korban dan terluka. Tidak sedikit teman-teman yang sebarak dengan Desmond yang menjadi korban. Tentara Amerika memutuskan untuk mundur terlebih dahulu kembali ke markas. Salah satunya ialah Smithy, rekan satu bara ketika dalam pendidikan.
Ia tertembak dan kondisinya sangat kritis. Saat sampai tepi tebing, Smithy meninggal dan tidak tertolong. Saat yang bersamaan, Desmond merasakan kebingungan. Apakah ia harus kembali atau tetap di medan perang? Desmond pun mulai bertanya-tanya dan berdoa. Sampai di mana Desmond memutuskan untuk tetap berada di medan perang, karena jawaban spiritualnya masih banyak prajurit yang meminta tolong. Kemudian Desmond maju kembali ke garis depan untuk menyelamatkan prajurit yang masih sadar. Dan benar, masih banyak prajurit yang belum meninggal, tapi mereka dalam keadaan terluka. Ketika semuanya kembali ke barak, komandan menugaskan 2 orang prajurit untuk piket atau memantau di bawah tebing. Scene selanjutnya memperlihatkan kegigihan Desmond dalam menyelamatkan para prajurit yang terluka. Desmond mulai membuat simpul tali untuk menurunkan prajurit yang terluka. Saat yang bersamaan, 2 prajurit yang sedang piket pun menyadari ada orang yang turun di atas tebing. Mereka pun mulai membantu prajurit yang terluka itu. Lalu scene berpindah. Di markas pasukan memperlihatkan Kapten Glover sedang melaporkan bahwa masih banyak prajuritnya yang terluka dan masih di medan perang, sehingga komandan menunda penyerangan menggunakan kapal perang. Karena masih banyak prajurit yang tersisa, kapten melobi kepada komandan untuk mengirimkan pasukan bantuan. Keadaan perang saat itu, Amerika memang sedang dipukul mundur dimanapun oleh tentara Jepang. Kembali lagi, scene berganti memperlihatkan kegigihan Desmond menolong di garis depan. Keadaan sangat menegangkan karena di situ tersisa bagaimana Desmond menolong prajurit yang lainnya. Saat itu pula tentara Jepang mulai menyisir dan mengecek mayat-mayat tentara Amerika. Desmond pun bersembunyi di balik mayat yang lainnya. Untungnya ketika ditusuk meleset dan hanya menggores baju Desmond saja. Berlanjut, Desmond lebih maju ke depan dan ia menemukan Sersan Howell sedang terbaring. Tapi saat itu pula ia ketahuan hingga sampai membuat Desmond harus bersembunyi di bawah tanah. Bahkan Desmond pun sampai menolong prajurit Jepang yang sedang terluka. Malam pun tiba, Desmond mulai bergerak kembali keluar dari bawah tanah. Kembali satu persatu prajurit yang lainnya dibantu oleh Desmond. Terlihat kegigihan dan pantang menyerah yang Desmond lakukan. Tapi yang menariknya, ia senantiasa berdoa agar diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk memiliki kekuatan menolong satu persatu prajurit. Berlanjut, di keesokan harinya, Desmond menemukan Sersan Howell yang sedang terluka. Desmond mulai memberikan penahan rasa sakitnya. Di markas pasukan, terlihat para korban yang diselamatkan oleh Desmond membuat Kapten Glover tidak percaya. Glover langsung mendatangi pria bernama Bulligir dan menanyakan bagaimana kau bisa selamat. Bulligir menjawab bahwa Desmond Doss menyelamatkan dirinya dan hanya tersisa Desmond di atas sana. Kembali lagi ke medan perang, memperlihatkan Sersan Howell dan Desmond saling bekerja untuk bisa keluar dari medan perang. Desmond membuat karpet agar bisa ditarik olehnya, dan Sersan Howell menembak para tentara Jepang. Saat sampai ke tepi tebing Haksau, selanjutnya Desmond menurunkan Sersan Howell menggunakan tali simpul. Kemudian Desmond turun sambil dikejar oleh tentara Jepang. Ternyata di bawah sudah siap siaga prajurit yang lainnya. Sambil menembak kembali tentara Jepang, Desmond terlihat sangat kecapean dan kebingungan ketika pertama kali bertemu dengan prajurit yang lainnya. Kembalinya Desmond di markas prajurit, ia langsung melihat kondisi para prajurit yang diselamatkan masih dalam keadaan hidup. Desmond pun keluar dan memisahkan diri. Saat itu Kapten Glover datang dan berkata, "Aku salah menilaimu. Yang kau lakukan sungguh luar biasa. Kau lakukan hal yang lebih dari semua orang yang pernah mengabdi bagi negaranya." Kapten Glover pun meminta maaf atas kesalahannya dan memberitahukan kepada Desmond bahwa pasukan akan kembali naik ke tebing Haksau kembali. Dan Kapten Glover pun mengatakan, para prajurit tidak akan naik kecuali Desmond ikut bersamanya. Di sini terlihat para prajurit merasakan ketenangan dan percaya diri lebih ketika berperang bersama Desmond. Bahkan di saat mereka akan naik ke tebing, para prajurit menunggu Desmond yang sedang berdoa terlebih dahulu. Para prajurit Amerika pun akhirnya dapat membuat Jepang menyerah.
Tapi saat di akhir tentara Jepang menyerahkan diri, mereka melempar granat. Granat tersebut langsung saja dihalau oleh Desmond. Tapi sayangnya meledak dekat dengannya dan membuat kaki Desmond terluka. Para prajurit yang lain mulai menolong Desmond. Saat yang bersamaan para petinggi tentara Jepang melakukan harakiri karena mereka sudah kalah. Selanjutnya, scene terakhir memperlihatkan Desmond Doss sedang diberikan penghargaan. Ia adalah pembangkang pertama yang menerima medali kehormatan. Setelah perang, Desmond menikah hingga Dorothy wafat di tahun 1991. Walaupun Desmond menjadi pahlawan, dia tetap rendah hati dan menyerahkan segalanya pada Tuhan. Hingga Desmond Doss wafat pada usia 87 tahun di bulan Maret 2006. Tamat.